Semuanya bertepuk tangan, come on, yeah. Mari nyanyikan bersama-sama, come on. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Mari semuanya dari depan sampai belakang, angkat tangannya tinggi-tinggi. Mari kita bersama katakan, Yesus. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku. Yesus, kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu, Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam... Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur pada malam hari ini. Tentu ada panggilan Tuhan yang terjadi dalam hati kita, sehingga pada malam hari ini kita boleh berkumpul di ruang ibadah ini, di ruang Maha Kudus, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati, firman Tuhan yang kita baca ini adalah Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, yaitu anak dari Daud, Raja Israel itu sendiri juga. Amsal ini memberikan hikmat kepada kita, Amsal ini memberikan pengetahuan kepada kita, Amsal ini memberikan pengertian kepada kita tentang arti sebuah kehidupan. Sebab kalau tidak ada hikmat, kalau tidak ada didikan, maka sia-sialah kehidupan setiap orang. Dan sebab itu Salomo ingin sekali membagi sebuah ini bagi kita semua pada malam hari ini. Karena kita tahu bersama bahwa orang yang diberikan hikmat dan bijaksana oleh Allah satu-satunya adalah Raja Salomo. Ketika dia meminta kepada Allah, dia tidak meminta kekayaan lagi,
Hikmat dan bijaksana itu yang membimbing keberadaan setiap orang. Hikmat dan bijaksana yang membimbing pikiran-pikiran setiap umat manusia untuk melangkahkan kehidupannya di dalam dunia ini. Sebab di dalam hikmat dan bijaksana, manusia pasti akan takut akan Tuhan. Manusia pasti akan berpengetahuan kepada Tuhan. Manusia akan semakin dekat kepada Tuhan, dan manusia akan mengikuti segala perintah-perintah daripada Tuhan itu sendiri. Kalau ada manusia yang tidak mengikuti perintah Tuhan, maka dia tidak memiliki hikmat dan bijaksana. Kalau ada manusia serong dalam jalan-jalan Tuhan, dia juga tidak memiliki hikmat dan bijaksana, dan tidak memiliki iman percaya kepada Yesus Kristus. Hal ini terjadi kepada pemuda-pemuda Kristen pada masa sekarang ini. Pemuda-pemuda Kristen pada masa sekarang ini sulit untuk mengendalikan diri mereka. Pengendalian diri itu adalah seluruh tubuh dan anggota kita, tubuh kita ini. Pengendalian terhadap bibir kita, mulut kita, tangan kita, pikiran kita, jiwa kita, semua kita harus kendalikan. Sebab kalau kita tidak bisa mengendalikan ini, kita akan terjerumus dalam lembah-lembah yang tidak baik, dan itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tuhan tidak menginginkan satu seorang pemuda pun akan menjadi domba yang sesat, harus meninggalkan Tuhan hanya karena dompet, hanya karena kegantengan, hanya karena isi perut. Orang seperti begitu orang tidak punya hikmat dan bijaksana. Karena hanya ingin memiliki dunia ini, dia siap untuk meninggalkan Tuhan. Sekarang ini banyak apologet yang sementara menggoncangkan hati iman orang percaya, terutama pemuda-pemuda. Dan sekarang ini banyak pemuda-pemuda Kristen yang sudah meninggalkan Kristus karena apologet Islam yang membandingkan tentang ketidakpastian firman Tuhan, dan itu diikuti oleh orang-orang percaya yang selama ini mengikuti Kristus. Mengapa mereka mengikuti? Karena mereka itu tidak bisa mengendalikan diri, karena mereka itu tidak mempunyai hikmat dan bijaksana, tidak mempunyai pengetahuan untuk berpikir lebih luas bahwa Tuhan itu adalah satu-satunya Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Kristus yang kita percayai. Kebimbangan selalu terjadi dalam hidup manusia karena tidak memiliki itu hikmat dan bijaksana. Kalau kita memiliki hikmat dan bijaksana, kita akan tahu mana benar dan mana yang tidak benar. Makanya Tuhan meminta kepada kita ketika kita berdoa, mintalah hikmat dan bijaksana agar Dia memberikan itu semua kepada kita, agar kita tidak melenceng daripada kebenaran firman Allah. Saya percaya bahwa jemaat Maranatha KW adalah orang-orang yang bisa untuk mengendalikan diri, seperti kata firman. Orang yang tidak bisa mengendalikan diri seperti kota yang roboh temboknya. Ketika sebuah kota yang kokoh dikelilingi oleh tembok raksasa, tetapi kemudian tembok itu roboh, maka orang di dalamnya itu dapat dikuasai oleh musuh, dan pikiran mereka juga dapat dikuasai oleh musuh. Apa dilakukan oleh musuh, mereka akan melakukannya. Begitu juga kehidupan masa muda kita. Ketika kita tidak dapat untuk mengendalikan diri, maka kuasa-kuasa kegelapan, kuasa iblis dapat mengendalikan kehidupan kita, dan kita akan ikuti kuasa iblis tersebut di mana dia mau pergi, di mana keinginannya. Iblis menyerahkan, silakan kamu beribadah. Dia menyuruh kita beribadah, tetapi kita harus ikut selalu apa yang diinginkan oleh dia. Di dalam rumah ibadah, disitulah tempat iblis yang datang untuk selalu membisik agar supaya kita tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Banyak sekali godaan. Saya bersyukur selama PRPG Jemaat Maranatha KW atau pemuda Jemaat Maranatha KW dapat mengendalikan diri walaupun ada kecerangan-kecerangan. Itu yang dituntut oleh kehendak Allah. Itu yang diinginkan oleh kehendak Allah. Ketika ada kecurangan, kita pasrahkan semua itu kepada Tuhan. Tuhan yang akan mengaturnya, dan semua itu terjadi. Tidak ada solusi mahal, tidak ada perkelahian, karena kita kesana itu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan kita seperti kota yang roboh temboknya. Jangan kita inginkan diri kita ini dikuasai oleh kuasa kegelapan dan kuasa iblis. Tetapi marilah hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus,
dikehendaki oleh Tuhan, dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, maka itulah yang diinginkan oleh Tuhan bagi kita semua. Maka dalam buah-buah roh ada dikatakan pengendalian diri. Saat kita bisa mengendalikan diri, kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Kita bisa melihat segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita dalam tuntunan Roh Kudus. Hari ini kita bersukacita bersama kekasih kita, saudari kita Yuli, yang saat ini merayakan hari ulang tahun. Bisa dan dapat mengendalikan diri dan diberkati oleh Tuhan. Bisa dan mampu untuk melakukan segala yang terbaik untuk Tuhan, dan diberikan kesempatan bagi Tuhan untuk merasakan kehidupan 1 tahun ditambahkan usia. Itu adalah berkat yang terindah. Secanggih apapun manusia, sehebat apapun manusia, kalau Tuhan tidak mengendaki, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan tiada manusia yang dapat menambahkan 1 tahun umur pada setiap buat manusia. Tidak ada, hanya Tuhan. Maka itulah berkat yang terindah. Sebab kita tidak tahu 1 menit ke depan apa yang akan terjadi dalam hidup kita, 2 menit ke depan atau 2 jam ke depan. Maka syukurilah setiap detik dan menit yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita dalam menjalani masa muda ini. Dekatkan diri kepada Tuhan, maka saudara-saudara pemuda akan diberikan kekuatan, akan diberikan kemampuan, dan akan diberkati oleh Tuhan. Janganlah seperti tembok yang roboh, tapi jadilah kuat di dalam Yesus Kristus. Amin. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa,